Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua dimanapun berada. Nah, kembali lagi kita ya ketemu di kelas lab statistik ya, meskipun kali ini pertemuannya agak berbeda karena kita tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung ya. Akibat corona ini kita kemudian diwajibkan untuk tetap melaksanakan perkuliahan meskipun itu perkuliahannya dari jarak jauh. Nah ya, tidak seperti kemarin-kemarin. Minggu ini saya mencoba membuat ya video pertemuan yang nanti wajib kalian tonton ya, khususnya untuk kelas lab statistik pagi dan sore. Ini adalah video untuk pertemuan kita yang ke-10 ya. Nah, di pertemuan ini kemarin saya sudah memberikan tugas ya, kemarin sudah memberikan tugas untuk menginstal aplikasi olah data JASP namanya ya, JASP. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi JASP ya. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan aplikasi ini. Pertama ya, saya sudah siapkan data ya, kebetulan hari ini adalah hari pertemuan yang ke-10 ya, untuk kelas lab statistik pagi maupun sore. Minggu kemarin saya sudah tugaskan kalian untuk menginstal ya aplikasi ini, dan saya sudah kirimkan link dan tata caranya. Mudah-mudahan sudah menginstal semua ya. Karena kita di pertemuan setelah UAS ini kita akan mengeksplor lebih jauh mengenai aplikasi olah data JASP ini. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya ya. Saya punya data pertemuan 10 dengan extension XLSX ya. Saya buka dulu datanya. Ya. Nah, ini kita punya data seperti ini. Ya, ada harga produk, iklan, dan penjualan. Nah, dari data Excel ini ya, kita perlu merubahnya dulu ya. Dari extension XLSX itu kita perlu merubahnya dulu ke dalam extension yang lain, karena aplikasi JASP itu tidak bisa membaca data Excel dengan extension XLSX ya. Jadi kita save as, kemudian ini namanya kita ubah, misalnya itu pertemuan 10 JASP gitu ya. Lalu di save as type itu kalian ubah extensionnya menjadi CSV ya. Kemudian habis itu klik save ya, karena saya sudah punya jadi saya ganti. Nah, kalau muncul seperti ini ya, pilih saja yes. Oke, nah lihat di sini filenya dia sudah berganti jadi CSV. Tapi ingat, format ini di file CSV itu pada dasarnya dia tidak didukung ya. Jadi file CSV itu tidak mendukung format seperti ini. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini misal saya close dulu. Saya close dulu, kemudian saya buka kembali tadi filenya. Ya, filenya itu akan berubah. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Ini tidak apa-apa ya, kita kan hanya perlu datanya saja. Nah, yang ini sebaiknya dibuang saja, biarkan itu hanya datanya ya. Nah, jadi kita save. Oke. Nah, kalau sudah bentuknya CSV seperti ini, barulah
file ini bisa kita buka di aplikasi JAS ya. Kita close saja. Kita sekarang buka aplikasi JAS yang sudah kalian install kemarin. Buka aplikasinya. Oke, nah aplikasinya seperti ini ya. Lalu misalnya kita mau membuka file yang sudah kita bikin tadi ya di aplikasi JAS ini. Bagaimana caranya? Kita ke file, kemudian kita ke komputer ya, pilih folder yang kalian simpan tadi, di mana folder filenya. Nah, ini muncul pertemuan 10 JAS CSP ya. Ya, kita pilih yang sudah kita buat tadi, misalnya ini. Oke, kita open. Oke, nah dia tampilannya simple ya. Tampilan JAS ini sebenarnya lebih simple dan lebih enak juga dilihat ya. Menu-menunya kita lihat ada di atas sini. Yang pertama itu ada deskriptif ya. Kalau kita klik ada deskriptif statistik dan reliability analysis. Lalu di sini ada t-test, biasa t-test ada independent, pair, one sample ya, ada juga Bayesian di sini ya. Kemudian di samping t-test itu ada ANOVA ya, kita sudah belajar juga kemarin ANOVA ya, ada Bayesian ANOVA juga. Lalu di sebelahnya itu ada regression. Nah, sini ada correlation, ada linear, ada logistic regression, dan ada Bayesian juga. Lalu sebelahnya itu ada frekuensi, ada binomial, multinomial, contingency table, log linear, dan lain-lain. Sebelah di sini ada faktor. Ini kalau kita mau melakukan analisis structural equation model, juga kita bisa menggunakan ini ya. Kemudian, nah kalau kita punya data seperti ini, apa yang harus kita lakukan ya? Di UTS kemarin saya sudah memberikan soal kan. Soalnya itu yang pertama kita mau melihat korelasi ya, korelasi. Lalu yang pertama gitu kita mau melihat deskriptif statistiknya kan. Yang kedua itu kita saya juga menanyakan kemarin terkait dengan correlation analysis ya. Lalu ada juga regression analysis. Nah, di sini kalau kita mau melakukan deskriptif statistik ya, kita tinggal pergi ke sini deskriptif statistik, kemudian kita klik ya. Nah, tampilannya dia akan muncul seperti ini ya. Ini karena belum kita masukkan variabelnya, jadi dia resultnya masih kosong ya. Bagusnya, enaknya JAS ini, dia hasilnya bisa langsung tampil di sini ketika kita ketika kita mengerjakan sesuatu di kolom ini ya. Outputnya dia akan langsung keluar di sini dan akan langsung kelihatan. Nah, ini beda dengan aplikasi NCSS yang kita pelajari kemarin ya. Misalnya saya mau melihat statistik dari penjualan gitu ya. Penjualan, kalau kita klik lalu masukkan ke variabel. Nah, setelah kita masukkan salah satu variabel, misalnya penjualan ya, kita masukkan, nanti hasilnya dia akan muncul kan, akan langsung muncul seperti ini. Inilah enaknya JAS gitu ya. Di sini coba kita lihat valid itu ada 18 ya, berarti otomatis missingnya itu 0 ya, karena data kita itu ada 18. Dan rata-ratanya ada minnya 42,89 ya. Kemudian standar deviasinya 25,48, minimumnya 10, maksimumnya 90. Artinya penjualan tertingginya itu adalah 90 ya. Kemudian misalnya kita mau masukkan iklan ya. Nah,
kita mau mengeluarkan deskriptif statistik iklan. Ya sama seperti tadi ya. Dan harga produk. Oke, hasilnya akan langsung keluar seperti ini. Ya. Ini lumayan mudah gitu ya. Membacanya juga mudah dibandingkan dengan output aplikasi yang kita pelajarin kemarin. Kemudian di sini juga kita bisa melihat distribution plotnya ya. Kita misalnya mau melihat penjualan, distribution plotnya. Ya coba kita lihat, kita checklist saja. Hasilnya akan keluar seperti ini. Ya ini distribution plotnya. Kemudian misalnya kita juga mau melihat correlation plotnya ya. Nah kita tunggu sebentar. Nah ini adalah correlation plotnya. Jadi menarik ya, aplikasi ini tuh sebenarnya menarik ya, tampilannya lebih easy, lebih mudah ya, lebih enak dilihat juga, eye catching gitu ya. Di sini juga kita kalau mau melihat persentilnya, di sini ada kuartil, kemudian persentil, itu juga bisa. Ya, kita bisa keluarkan. Kemudian media, mode, sum, ya. Kemudian dispersionnya, standar deviasi tadi sudah. Ya, distributionnya sequence kemarin ingat untuk melihat data itu normal atau tidak kan. Ya, tunggu sebentar. Nah, ya kalau kita checklist itu dia akan muncul di sini ya, ada squiness-nya di sini, ada nilainya 0,2, kemudian kurtosisnya minus 1,139 ya. Ini tampilannya sangat mudah, menu-menunya itu simple ya, menggunakannya jadi lebih mudah. Kemudian nah resultnya kalau kalian mau hapus tinggal kalian klik di sini ya, remove all misalnya ya, klik yes, itu resultnya akan hilang. Nah kemudian bagaimana caranya misalnya kalau kita mau melakukan analisis korelasi, itu seperti biasa. Kalau korelasi itu kalian perginya ke regression. Ya di sini ada correlation metric. Oke. Nah, sini standarnya dia menggunakan Pearson. Ya, menggunakan Pearson. Kemudian dan ada report significance. Ya, hipotesisnya correlated. Ya. Kemudian kalian juga misalnya bisa menambahkan, kalau mau mengeluarkan nilai Spearman-nya juga bisa, Kendall's-nya juga bisa ya, tinggal di checklist saja ya. Kemudian plotnya misalnya, nah tinggal checklist saja. Oke. Jadi misalnya kalau kita mau melihat korelasi antara penjualan dengan iklan, ya kita klik penjualan, masukkan ke sini, klik iklan, masukkan juga. Oke. Nah, ya di sini hasilnya akan keluar correlation table dengan correlation plot. Ya. Kita lihat di sini. Correlation table. Ada penjualan. Ya, di sini ada penjualan, ada iklan. Di sini juga ada penjualan, ada iklan. Jadi ini metriknya ya. Kita lihat bagaimana misal korelasi antara penjualan dengan iklan menurut Pearson. Ya. Nah, menurut Pearson ya, koefisien korelasi Pearson itu adalah sebesar 0,592, sementara Spearman itu 0,73 dan Kendall's itu 0,75. Jadi bacanya gimana ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Koefisien korelasi itu mempunyai dua arah
ya. Ada yang arahnya positif dan ada yang arahnya negatif. Kalau di sini artinya arahnya itu adalah positif. Sementara nilai koefisien korelasi itu antara 0 sampai dengan 1, positif 1 ataupun negatif 1. Semakin dia mendekati 1, maka korelasinya itu bisa kita katakan itu semakin kuat, gitu ya. Nah, di sini nilai koefisien korelasi Pearson itu sebesar 0,59 ya. Jadi korelasi atau hubungannya itu bisa kita simpulkan tidak terlalu kuat ya antara penjualan dengan iklan. Ya, cukup kuat lah, gitu ya. Oke. Nah, ini cara bacanya seperti itu ya, seperti biasa. Kemudian kalau kita lihat correlation plotnya, nah ya kita lihat di sini grafiknya itu dia ini penjualan ya. Ini iklan. Grafiknya itu dia naik ya, semakin besar penjualan atau semakin besar iklan berarti penjualan itu akan naik atau sebaliknya. Jadi korelasinya itu positif ya. Lihat tadi angkanya itu positif kan. Nah, dari grafiknya juga kita kelihatan bahwa korelasinya itu adalah positif ya. Nah, kalian bisa coba juga yang lain, misalnya kalian mau melihat korelasi penjualan dengan harga produk. Ya, tinggal kalian masukkan harga produk. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita lihat. Ya, ada korelasi antara penjualan dan harga produk. Ya, berarti dia hubungannya apa? Atau korelasinya arahnya kemana? Ya, arahnya itu adalah negatif ya. Korelasi antara penjualan dengan harga produk itu negatif. Ketika harga produknya naik, maka penjualan itu pasti turun, gitu ya. Oke, nah grafiknya juga sama, kita lihat ya, grafiknya itu dia turun ke bawah, artinya hubungannya itu negatif ya. Oke, nah itu untuk deskriptif statistik. Saya kira ini sudah kita pelajari semua ya. Teknik analisis deskriptif statistik itu basicnya sudah kita pelajari. Cuman yang kita pelajari di sini adalah bagaimana menggunakan aplikasi olah data yang lain ya. Kita sudah belajar beberapa kan kemarin. Nah, ini kita coba mengeksplor aplikasi JAS. Nah, kira-kira seperti itu ya cara menggunakan aplikasi JAS ya, khususnya ketika kita mau melakukan analisis deskriptif statistik ya. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan t-test, kemudian ANOVA dan regresi ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga segera terbebas dari wabah yang sedang melanda kita saat ini, yaitu wabah corona ya, supaya kita bisa bertatap muka kembali. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan di virtual class ya, kalian standby. Saya juga akan informasikan kalau misalnya ada tugas, saya akan informasikan ke ketua kelas. Oke, sekian dan terima kasih. Stay safe dan stay home. Sampai jumpa.